Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prihandoyo. Saya izin menjelaskan bagaimana pemimpin masa depan menghadapi ketidakpastian. Saat ini, dunia sedang berubah lebih cepat dari sebelumnya. Ada krisis, konflik, geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi digital datang secara bersamaan, sehingga organisasi modern kini hidup dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Keputusan yang lambat mungkin dapat membuat organisasi tertinggal, dan pemimpin yang tidak mampu beradaptasi akan kesulitan bertahan. Para ahli menyebut kondisi ini sebagai VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dalam situasi seperti ini, model kepemimpinan tradisional mulai tidak relevan lagi, sehingga dunia membutuhkan pemimpin yang adaptif, strategis, tangguh, dan mampu menghadapi ketidakpastian. Lalu, bagaimana implementasi konsep kepemimpinan modern untuk menghadapi lingkungan global saat ini? Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu global leadership. Global leadership adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memimpin individu, tim, organisasi secara efektif lintas negara dan budaya. Di era globalisasi ini, pemimpin tidak lagi hanya menghadapi tantangan lokal, mereka juga harus mampu memahami perubahan global, perkembangan teknologi, serta keberagaman budaya. Pemimpin global juga harus mampu membangun kerjasama internasional, mengambil keputusan dalam situasi yang sangat kompleks. Sehingga global leadership berbicara tentang kemampuan membaca perubahan dunia serta membawa organisasi tetap bertahan. Sehingga di masa depan dibutuhkan pemimpin dengan perspektif global. Kemudian untuk memahami tantangan organisasi dan kepemimpinan, kita harus memahami lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi telah disebutkan di awal, ada istilah VUCA, volatility yang berarti perubahan yang sangat cepat, uncertainty berarti masa depan yang sulit diprediksi, kemudian ada complexity menunjukkan bahwa masalah saling berkaitan dengan rumit. Sedangkan ambiguity berarti informasi sering kali tidak jelas. Dalam dunia VUCA, organisasi harus bergerak cepat dan fleksibel. Karena itu, kepemimpinan global membutuhkan cara berpikir baru. Karena cara-cara lama kurang dapat dilakukan sehingga tidak relevan lagi. Kemudian apa saja konsep pembaruan yang akan dilakukan? Pertama ada konsep adaptive leadership, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi terhadap perubahan. Masalah modern sering kali tidak bisa diselesaikan dengan solusi lama. Karena itu, pemimpin harus membantu organisasi belajar dan berkembang. Bagaimana implementasinya dapat dilihat ketika organisasi mampu mengubah strategi secara cepat saat menghadapi krisis. Misalnya, saat pandemi COVID, lalu banyak organisasi beralih ke sistem digital, kemudian dari pemerintahan terdapat transformasi digital, dan pemimpin adaptif tidak takut terhadap perubahan. Mereka justru menjadikan perubahan sebagai peluang untuk berkembang. Kemudian, berikutnya ada kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama dalam kepemimpinan. Konsep berikutnya adalah agile leadership, yang menekankan kecepatan, fleksibilitas, dan responsibilitas. Jadi di sini pemimpin agile mampu mengambil keputusan dengan cepat tanpa kehilangan arah strategis. Mereka mendorong inovasi, kolaborasi, dan belajar berkesinambungan. Jadi dalam implementasinya, organisasi yang agile biasanya memiliki budaya kerja yang lebih fleksibel, sehingga nantinya tim dapat bergerak cepat untuk menghadapi perubahan besar. Selain itu, pemimpin juga terbuka terhadap ide baru dan teknologi baru. Di era AI, agile leadership menjadi sangat penting karena organisasi yang lambat berubah akan mudah tertinggal. Kemudian kita masuk ke agile leadership, mengajarkan bahwa kecepatan belajar lebih penting daripada sekedar mempertahankan cara lama. Selain adaptif dan agile, pemimpin modern juga harus visioner. Konsep ini dikenal dengan istilah strategic leadership, kemampuan membaca arah perubahan masa depan dan mempersiapkan organisasi sejak saat ini. Kemudian diharapkan pemimpin strategis mampu mengantisipasi tren global, mereka memahami ancaman dan peluang jangka panjang. Pada akhirnya, pemimpin strategis juga mampu mengambil keputusan penting dalam situasi penuh ketidakpastian. Misalnya dalam menghadapi perkembangan AI, organisasi harus mampu mempersiapkan reskilling dan upskilling pada karyawannya. Pemimpin strategis tidak hanya fokus pada target hari ini, tetapi juga memastikan organisasi tetap relevan di masa depan. Karena dalam dunia global,
masa depan sering dimenangkan oleh organisasi yang mampu melihat perubahan lebih awal. Dalam situasi global yang penuh tekanan, mental seorang pemimpin menjadi sangat krusial. Karena ini muncul konsep positif global leadership. Konsep ini menekankan 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah HERO, yaitu ada hope, efficacy, resilience, dan optimism. Pemimpin harus mampu menjaga motivasi tim meskipun berada dalam situasi sulit. Mereka tetap optimis saat menghadapi krisis, mereka juga mampu membangun energi positif dalam sebuah organisasi dan tim. Pada akhirnya nanti, implementasi pada pemimpin tetap tenang saat organisasi mengalami tekanan besar, pemimpin positif tidak menciptakan kepanikan, dan mereka justru menciptakan harapan. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, harapan adalah sumber kekuatan sebuah organisasi. Di era modern, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan, namun juga dari bagaimana organisasi memperlakukan manusia itu sendiri. Konsep itu muncul, konsep authentic leadership dan responsible leadership. Konsep itu menekankan integritas, transparansi, dan kejujuran. Sedangkan responsible leadership menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Implementasinya tentunya dapat dilihat dari sikap terbuka dan kondisi organisasi. Mereka memperhatikan kesejahteraan pegawai dan mereka menjaga keberlanjutan sebuah organisasi. Dalam dunia global, trust menjadi modal yang sangat penting. Tanpa kepercayaan mereka akan sulit bertahan. Karena itu, pemimpin masa depan tidak hanya cerdas tetapi juga harus berintegritas. Di mana global leadership juga sangat berkaitan dengan kemampuan memahami budaya. Konsep ini dikenal dengan istilah Cultural Intelligence atau CI. Pemimpin global harus mampu bekerja dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka harus memahami cara komunikasi, nilai, dan kebiasaan yang berbeda di setiap negara. Pemimpin dengan kecerdasan budaya tinggi mampu membangun kerjasama yang lebih efektif. Tentunya mereka memaksakan satu budaya kepada semua orang, tetapi menyelesaikan pendekatan sesuai dengan konteks budaya. Dalam organisasi, keberagaman bukan hambatan, justru keberagaman dapat menjadi sumber inovasi. Karena itu, kecerdasan budaya menjadi kompetensi penting bagi pemimpin masa depan. Kemudian ketidakpastian akan menjadi bagian dari kehidupan organisasi ke depan. Karena itu, pemimpin masa depan harus memiliki kualitas yang berbeda. Mereka harus adaptif, agile, visioner, dan tangguh, serta inklusif, dan mampu memahami keberagaman budaya. Pemimpin masa depan bukan hanya pemimpin yang mampu memberi perintah, tetapi pemimpin yang mampu membawa organisasi bertahan dan berkembang di tengah perubahan dunia. Karena masa depan menjadi milik organisasi yang paling siap berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.